Tolong teman-teman, jangan minta hari ini taruh, kemarin jadi. Nggak mungkin. Harus salahin juga diri kita. Loh, kenapa harus salah-salahan? Lagi di video Rifato, dan di sini saya akan ngebagiin berbagai tips berdasarkan pengalaman kehidupan saya mengenai berbagai hal tentang otomotif. Pastinya saya udah bikin salah cukup banyak untuk bisa menjadi Rifat yang saat ini, dalam pemilihan kendaraan, kemudian dalam berkendara, kemudian waktu balapan. Itu semuanya berdasarkan pengalaman hidup yang ada. Nah, maksud dan tujuan video ini di segmen Rifat Tips adalah saya akan ngebagiin atau sharing pengalaman kehidupan mungkin yang telah membuat kesalahan masa lalu agar kalian tidak membuat kesalahan yang sama. Bisa saving waktu, bisa menaikkan taste, bisa juga memilih partner dalam perbengkelan, atau bisa memilih partner dalam balapan, whatever lah itu. Cuman khususnya hari ini saya akan bagiin tips tentang bagaimana cara milih mobil tua atau mobil klasik yang kalian idamkan selama ini. Oke, ini beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Pertama-tama harus ada satu persepsi yang kita perlu setujui. Kalau generasi gua bilang mobil retro, langsung asosiasinya adalah wah, ini zamannya DX nih. Ini zamannya mobil tahun 80-an nih. Karena apa? Kejadiannya kalau kita langsung bilang mobil retro pada generasi saya, artinya adalah generasi 25 tahun sebelum saya SMA. Oke, ingat itu. Desire itu akan muncul ketika SMA, ketika kuliah. Jadi jatuhnya adalah 20-25 tahun sebelum waktu saya SMA. Artinya akan jatuh di mobil tahun 70-80-an. Makanya kenapa yang namanya KE70, yang namanya RX-7, 240Z, Cosmo, whatever lah itu selalu menjadi persepsi dari oke, gue mau beli mobil retro. Tapi ada satu pengalaman yang seru. Beberapa waktu yang lalu teman saya datang ke rumah. Om, aku udah punya mobil retro. Gue bilang, oh ya udah, oke, berarti kan persepsi gue adalah oke, kita akan naik mobil yang tadi gue sebutin. Pas datang adalah Estilo mobilnya. Nah, situ gue mikir, ini kan mobil gue SMA. Tapi bener juga, ternyata mereka 25 tahun lebih muda dari gue. Jadi kalau anak sekarang ngomong mobil retro, jatuhnya adalah generasinya Estilo, generasi Starlet GT, yang bulat, yang kayak bakpao. Which is yang buat gue itu mobil biasa aja, karena bukan generasi gue. Tapi kita udah ada perubahan dan perbedaan generasi di sini. Yang artinya kita harus samain dulu persepsinya seperti apa. Di sini saya akan kasih tip tentang bagaimana memilih kendaraan tersebut, bagaimana memilih mobil itu, bahan seperti apa, fare itu seperti apa, perfect condition itu seperti apa. Kayak gini, keuntungan dasar dari membeli mobil jadi adalah kita saving waktu, kita saving tenaga, kita saving hunting, kita saving kebingungan ketika kita mau ngecat warna apa, dan lain-lain. Kerugiannya adalah mobil jadi harganya mahal. Kalau memang lagi belajar, buatlah kesalahan cari warna, buatlah kesalahan nyari parts salah beli, buatlah kesalahan nyari tukang las, buatlah kesalahan cari aksesoris dan lain-lain. It's okay. Tapi kalau kalian semua adalah penikmat, belilah mobil jadi, walaupun mahal di depan, tapi hati lega di tengah dan di belakang. Orang selalu mikir beli mobil bahan itu memang menguntungkan karena belinya murah. Benar, belinya murah, jadinya lama dan mahal. Ingat ya, bukan berarti nggak boleh. Kalau saya suka beli mobil bahan, kenapa? Pertama, karena mobil bahan itu ketika kita bangun, histori dari mobilnya hilang. Jadi kita bisa bikin mobil itu menjadi signature mobil kita sendiri. Mobil bahan yang baik, dari saya tipsnya adalah nggak apa-apa bodinya berantakan. Nggak apa-apa, bodinya bengkok-bengkok kayak mobil bodinya nggak lempeng kayak nggak apa-apa, asal bukan bekas tabrakan, dan kedua asal aksesorisnya nempel semua. Gini hari yang susah itu beli aksesoris. Besi bengkok bisa dilas, besi bolong bisa digantikan, atau kalau mau effortnya lebih ya beli aja panel jadi, beli aja spakboard, beli aja pintu, beli aja bagasi atau kap mesin, whatever, sisanya tinggal dilas ya. Camkan itu baik-baik. Untuk masalah aksesoris, ini problemnya. Aksesoris yang nempel di mobil itu menjadi valuasi yang tinggi ketika kita mau jual, dan menjadi valuasi yang sangat tinggi untuk membuat semangat kita agar mobil itu finish produk sampai jadi. Biasanya begitu suka nggak ada, wah kilometernya hilang nih, tutup persnelingnya nggak ada nih, konsol boxnya nggak lengkap nih, itu rewel banget. Kalau aksesoris
Eksterior itu biasanya gampang dicari. Tapi kalau udah ngomongin interior, waduh, itu kembali kepada nasib waktu beli, kedua taste waktu bangun. Kalau saya beli mobil bahan, sejelek apapun bodinya, diusahakan interiornya sebagus mungkin. Karena mempertahankan authentication dari interior itu adalah hal yang penting. Orang selalu ngelihat buka pintu dalamnya kayak gimana. Kalau luar selera, saya bilang putih bagus, orang bisa bilang putih jelek. Orang bisa bilang merah bagus, saya bilang merah nggak terlalu bagus. Whatever, itu masalah taste. Tapi kalau udah buka interior, orang lihat bilang, wih, ini mobilnya terawat atau tidak terawat, itu lihat dari interiornya. Itu mobil orangnya bangun, taste-nya bagus apa enggak, kita lihat dari interior. Nah, mobil yang interiornya bagus, saya bukan bilang itu sebagai mobil pure bahan, tapi mobil dalam keadaan fair. Fair sih oke-oke aja, kelengkapannya oke, dan itu adalah step level kedua setelah bahan. Yang ini fair, yang ini mobil jadi. Jadi kalau saya bilang saya cari mobil bahan, it's okay, tapi harus aksesorisnya nempel. Kalau beli mobil yang hitungannya fair, it's okay, bodinya berantakan tapi interiornya bagus, aksesorisnya lengkap. Jadi ya kalian bisa mempertimbangkan nge-save waktu berapa banyak, nge-save tenaga berapa banyak dengan membeli mobil dengan kategori fair. Oke? Masalah kelengkapan administrasi. Memang ini selalu jadi masalah utama Indonesia. Di Indonesia itu, kalau mobil ganti mesin, nomor mesinnya nggak ada, nomor sasisnya nggak ada, itu selalu menjadi perdebatan utama. Apakah mobil ini punya valuasi atau enggak? Di sini, ini adalah masalah besar yang memang selama ini akan saya urus. Karena nggak ada yang berani berbicara bagaimana menanggulangi masalah ini. Orang selalu bilang mobil yang kehilangan identitasnya itu nggak bisa diurus lagi. Kalau saya nggak setuju gitu, karena kita kehilangan cagar budaya otomotif Indonesia. Selanjutnya adalah kalau kita membeli mobil yang memang surat-suratnya itu nggak lengkap, kita yang mesti cek tuh satu, ini mobil curian atau bukan. Karena itu akan menjadi masalah. Selama itu bukan, surat-suratnya lengkap, insya Allah apa yang gue sedang perjuangkan di IMI itu akan menjadi jawaban ini semua. Problem kedepannya, mungkin 5 tahun dari sekarang, mobil tua tuh udah mulai habis. Motor-motor tua tuh mulai habis. Kalau industrinya dibiarkan begini, semuanya tuh berdasarkan administrasi yang harus lengkap dulu baru bangun, pastinya industri kreatif otomotif ini akan terhambat. Jadi kalian semangat, yang punya mobil bahan, yang punya mobil dagangan, atau punya mobil yang inceran yang harus dibeli, saat ini pastikan dulu itu bukan mobil curian. Mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli, karena demografi manusia di umuran saya dan di umuran kalian, ini kayak umurnya beda aja. Ya nggak, pokoknya di generasi umur 20-an, kalian tuh 4 kali lebih banyak daripada generasi gua. Jadi persaingan nanti akan lebih susah. Jadi keep aja dulu mobilnya, nanti kita bangun sama-sama. Waktu milih bengkel. Nah, di sini gue punya pengalaman yang cukup banyak. Kita selalu punya persepsi, spendinglah uang semurah-murahnya agar kita nantinya dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Cuma berdasarkan pengalaman gue, ketika kita mau spending uang sesedikit-sedikitnya untuk dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, biasanya itu cuma mimpi. Itu cuma persepsi yang terbentuk. Kalau gue selalu pikir, orang kalau bekerja itu harus dibayar dengan fair. Kalau dibayar dengan fair, pekerjaan lebih ikhlas, pekerjaan lebih akurat, dan bekerjanya pun lebih semangat. Jadi pastiin kalau kita datang ke bengkel, dia menawarkan harga, ya jangan ditawar semurah-murahnya. Karena orang nggak akan semangat sebesar yang kita mau kalau kita nggak pantas memberikan mereka salary yang mereka mau. Ketika kita datang ke bengkel, kita juga kadang-kadang harus berada di posisi mereka. Bengkel-bengkel ini banyak yang kerjaannya terhambat, jangan langsung disalahin ke mereka. Harus salahin juga diri kita. Loh, kenapa harus salah-salahan? Nggak, bukan gitu. Mereka bekerja untuk restorasi itu lama. Artinya mereka tuh perlu working capital. Dan artinya ketika working capital atau modal kerja itu dibutuhkan, jangan berharap kita taruh mobil, mereka kerjain dulu baru kita bayar. Nggak fair kayak gitu. Taruh mobil kita,
bayar DP 50% dari pekerjaan. Kenapa banyak banget? Karena kita udah kasih tanggung jawab ke mereka bahwa mereka harus selesaiin pekerjaan ini. Dengan 50% working capital berjalan, mereka akan punya napas sekian bulan dan cukup untuk fokus ke mobil kita. Kalau kita nggak kasih mereka apa-apa dan kita berharap banyak, jangan kayak gitu persepsinya. Persepsinya harus dirubah dan posisikan diri kita pada posisi mereka. Pastiin mereka menawarkan dengan kontrak pekerjaan 2 kali itu diulang. Karena apa? Karena tanpa adanya pegangan, kalau tahu sama tahu aja, ya nanti jadinya juga tahu sama tahu aja. Tapi kalau di sini udah sifatnya transaksional, apa yang kita bayarin, apa yang kita mau dapetin. Jadi sama-sama punya tanggung jawab kedua belah arah. Gue baru punya temen yang baru mainan mobil dan dia berharap mobilnya itu cepet jadi. Jadi saya selalu bilang sama dia, kalau mau main mobil tua, mendingan punya mobil hobi dulu yang bisa dipakai hari-hari. Karena kalau baru pertama kali beli mobil bahan dan berharap jadi dalam waktu 3 bulan, kayaknya itu mission impossible. Lagi-lagi makanan yang enak itu kan bukan fast food, tapi slow cook. Di sini treatmentnya ketika kita bangun mobil bahan, artinya kita harus punya passion, kita harus punya kesabaran, dan kita harus punya taste. 3 elemen ini adalah 3 elemen pegangan yang penting banget. Jangan tiba-tiba kita mau besok jadi gitu. Pasti nggak perfect. Hunting barangnya, itu adalah seninya. Milih warnanya, itu juga seninya. Menunggu jadi, nah itu kesabarannya. Jadi tolong teman-teman, jangan minta untuk restorasi mobil, hari ini taruh, kemarin jadi. Nggak mungkin. Pasti perlu timeline yang tepat, modal kerja yang dibayarkan kepada bengkelnya supaya mereka setuju untuk berkomitmen terhadap pembangunan mobil kita. Kalau lu semua adalah orang yang udah pasti tahu, orang yang tidak pernah berubah, orang yang punya komitmen tinggi. Kalau mau bangun mobil, warna luarnya ini, interiornya ini. Kalian boleh bangun 2 itu dalam waktu yang bersamaan. Ya, kalau kalian udah punya pendirian yang hebat. Tapi berdasarkan pengalaman gue pribadi adalah ketika waktu berjalan, tiba-tiba kenapa nggak biru aja ya? Tadinya mobilnya warna putih. Sambil jalan kenapa nggak putih dalamnya krem aja ya? Sambil berjalan kenapa nggak hitam aja ya dalamnya merah ya? Whatever lah, bisa berubah-berubah. Jadi artinya di sini adalah pastikan sebelum mobilnya dibangun, interior kita pastikan dulu lengkap. Oke? Kita simpan di tempat lain. Ketika mobil ini sedang dibangun, tentukan warnanya. Kalau berubah, ya nggak apa-apa. Interior jangan di-touch dulu. Ketika kita sudah masuk warna cat, ya udah bodinya semuanya lengkap, barulah persiapkan interior. Biasanya yang terjadi adalah gara-gara kenapsuan, semua mau dikerjain barengan, tiba-tiba interior udah jadi, bodinya nggak matching sama warna interior. Dan interior itu adalah tiket sekali jalan. Kalau sekalinya udah salah, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kalau semua punya rencana, tolong rencananya yang matang. Kalau emang ragu-ragu, nanti dulu interiornya, karena itu bisa diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan effort yang tidak terlalu gede kalau belum dimulai. Tapi kalau udah dimulai, udah jadi, mau bongkar lagi, just wasting your money, wasting your time, sama buang perasaan. Itu nggak asik. Mobil-mobil atau motor-motor yang di store, kalau gue adalah orang yang suka authentication atau ya otentik lah, period correct. Ketika ngebangun mobil, selalu pikir, oke, gue mau bangunnya back to basic, kembali kepada waktu mobil ini baru. Tapi kalau emang udah dari awal bilang, oke, gue mau custom, gue mau resto mod, ya udah komit gitu aja. Gue tidak pernah bermain dengan mesin yang gila, karena rata-rata mobil custom, mobil restorasi ataupun mobil yang kita bangun itu buat kita nikmati, bukan buat ngebut. Kalau ngebut, kalau gue sih naik mobil balap aja. Semua mesin yang spesifikasinya tinggi, lebih tinggi speknya, lebih nggak bisa dipakai mobilnya, tapi lebih tepuk tangan orang ketika diceritain. Jadi kalau di sini lagi ngebangun mobil, mau dihargai orang dengan cara apa? Apakah ketika kita back to original, atau kita mampu taruh barang yang paling mahal yang sebisa mungkin orang ngelihat, wow, padahal itu tidak berfungsi, atau emang fungsional semuanya sesuai dengan spesifikasi yang kita mau, tapi tahu komitmennya adalah spending uangnya biasanya lebih banyak daripada harga mobil itu sendiri ketika dijual. Jadi ya, balance sheet itu sangat amat penting.
Untuk video kali ini, tips terakhirnya adalah, nggak tahu ya, kalau ini sih gue pribadi. Gue orang yang willing atau mau spending untuk memberikan mobil gue ban yang terbaik ketika periode mobil itu dilahirkan. Jadi, biasanya mobil nih kalau jadi, pasti taruh ban yang nggak sesuai dengan zamannya, lu akan punya negatif point yang besar di mobil itu. Karena looknya tuh nggak pas sama periodenya. Kalau kita balik ke original semuanya. Kalau lu emang mobil custom, ya whatever, bebas lah. Mau pelek ganti, mau ban ganti, bebas. Tapi kalau gua, walaupun mobilnya muda atau tua atau whatever, gua akan selalu pakai ban yang sesuai dengan period korek. Nah di sini sekarang ban udah bisa dicari, tapi emang harganya luar biasa. Jadi kalau kalian udah punya komitmen tinggi, mobilnya mau wow-nya sampai dari atas sampai nginjek jejak tanah, pastikan bannya period korek sesuai dengan zaman mobil itu. Ya udah, tipsnya segitu dulu, udah panjang lebar banget nih. Nanti kalau ada kurang taruh aja di komen di bawah, karena pasti tipsnya akan masih banyak lagi. Tapi kalau di video kan saya nggak bisa kasih tahu satu persatu, nanti videonya 2 jam nggak kelar. Ya udah, kalau kalian mau informasi lebih lanjut silakan. Tadi gue udah bilang gue kasih kebebasan untuk tulis apapun di bawah, atau kalian punya tips sesuatu yang berguna buat kita semua, just let me know. Karena gue nggak perfect juga, gue masih banyak belajar, dan pelajarannya gue dapetin dari generasi muda yang pastinya punya masukan yang mungkin gue lewatkan di generasi gue masa lalu. Oke, thank you so much buat nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.